أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, bertemu lagi dengan di sini Ustaz Iqbal. Kita akan memulai materi pelajaran mengaji Iqra jilid 1, lanjutan halaman yang kemarin. Nah, di sini Ustaz Iqbal akan sedikit memberikan kisah tentang Nabi Yunus yang ditelan ikan paus. Penasaran adik-adik? Sebelum itu, mari kita buka kitab Iqra jilid 1, kemudian kita membaca doa sebelum mengaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adikku sekalian, mari kita buka Iqra jilid 1. Baik adik-adik, silakan kita baca mulai halaman 15. Di sini kita sudah masuk ke sin. Ini huruf sin. Ya, ini namanya huruf sin. Sin, s, sin, sa, sin, fathah, sa, sin, fathah, sa, sin, fathah, sa, sin, fathah, sa. Nah, jadi ya, kalau ada ada rongganya atau ada gelombangnya di sini, kemudian di sini, nah ini dinamakan dengan huruf sin, sa. Kemudian di bawahnya za, a, sa, za, a, sa, za, ro, sa, za, ro, sa, sa, kho, za, sa, kho, za, kha, sa, ta, kha, sa, ta, sa, kho, tha, sa, kho, tha, ja, za, ro, ja, za, ro, lagi ja, za, ro, sa, ba, ta, sa, ba, ta. Yang ini za, ro, sa, za, ro, sa. Dan di bawahnya sa, kho, za, sa, kho, za, sa, kho, za, za, kha, ta, za, kha, ta. Lagi za, kha, ta. Kemudian yang di bawahnya sa, ja, tha, sa, ja, tha, a, ba, ta, a, ba, ta. Kemudian kita masuk yang di bawah, fa, ja, kha, kho, da, za, ro, za, sa, za, sa, sa. Ingat ini nih huruf sin, dibaca sa. Kenapa? Ada fathahnya.
Jadi itu ya, bisa dibedakan antara sa dan sa. Kalau sa itu lidahnya digigit sa. Kalau sa sin biasa, s biasa, sa itu. Jadi kalau sa ada titik tiganya, kalau sa sin ini tidak ada titiknya, tapi ada apanya? Tapi ada gelombangnya, ada lenggaknya. Nah ini. Kemudian adik-adikku sekalian, dibuka halaman selanjutnya, halaman 16. Nah, ini kita sudah masuk ke huruf shin. Shin. Kalau ini sa, ini shin. Ini sa, ini sha. Ini sa, ini sha. Lihat. Ini kita huruf sin. Ini huruf sin. Ini huruf sin. Ya, ini huruf shin. Shin pakai sy. Shin. Jadi ketika mengucapkan shin, mulut agak mencucu. Shin, 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 mencucu. Shin. Nah, ini sin fathah sa. Shin fathah sha. Sin fathah sa. Shin fathah sha. Nah, jadi ada perbedaan. Kalau sin biasa itu tidak ada titiknya, tidak ada titik tiganya. Kalau shin itu ada titik tiganya ini. Nah ini. Jadi sin dan shin itu beda. Kalau sin itu s, pakai s. Tapi kalau shin pakai sy. Ya itu. Kayak apa namanya? Kayak siul. Shin, shu, shin, 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 cucu. Ini sin, ini shin. Kalau shin ada titik tiganya. Mari kita coba ya, adik-adik. Sa, sha, sa, sha, sa, sha. Bisa ya. Kemudian coba kita langsung ke bawahnya. Mana? Sa, a, sha, sa, a, sha, sa, sha, sha, sa, sha, sha, za, ta, sha, za, ta, sha, sha, the, tha, sha, the, tha, sha, the, tha, sha, the, tha. Ini ta, ro, sa, ta, ro, sa, sha, ta, the, sha, ta, the. Kemudian di bawahnya za, kha, tha, za, kha, tha. Ini kho, sha, ba, kho, sha, ba, ja, ro, sa, ja, ro, sa, sa, sha, a. Ingat perbedaannya. Sa, sha, a, sa, sha, a, ro, sha, the, ro, sha, the. Ini kha, sa, da, kha, sa, da. Yang bawahnya the, kho, za, the, kho, za, a, sa, sa, a, sa, sa, sha, za, ro, sha, za, ro. Nah, kemudian ini kho, sa, da, kho, sa, da, sha, za, ja, sha, za, ja. Yang selanjutnya a, ba, ta, a, ba, ta. Nah, kemudian adik-adik dilihat yang paling bawah, sa, ja, kha, kho, da, za, ro, za, sa, sha,
sa, sya, sa dan sya. Ya. Jadi seperti itu ya. Shadaqallahul adzim. Jadi adik-adikku sekalian, cara membaca sa dan sya itu beda. Kalau sa biasa sin, sa, kayak kita mengucapkan huruf s, sa. Kalau sya kamu cucu, sya. Nah seperti itu ya. Kemudian di sini Ustadz akan menceritakan tentang kisahnya Nabi Yunus yang ditelan ikan paus. Lah, Nabi Yunus itu diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam. Nabi Yunus itu diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam di sebuah negeri di daerah Irak. Kemudian karena apa? Karena umatnya Nabi Yunus pada saat itu, mereka ini suka menyembah berhala dan menyekutukan Allah. Nah, kemudian diutuslah Nabi Yunus kepada mereka. Akan tetapi ketika Nabi Yunus diutus, umat ini malah mengolok-olok, menghina, dan bahkan tidak mau masuk ke dalam ajarannya Nabi Yunus. Bahkan Nabi Yunus ini sempat disakiti. Kemudian Nabi Yunus sampai bilang, "Hei umatku, ingatlah, jikalau kalian tidak mau bertobat, maka azab Allah akan turun kepada kalian." Akhirnya Nabi Yunus kemudian pergi meninggalkan umatnya, dan akhirnya Allah SWT itu menurunkan azab kepada umatnya Nabi Yunus. Berupa apa? Berupa bencana alam. Akhirnya ketika itu langsung umatnya Nabi Yunus ketakutan dan langsung bertaubat kepada Allah. Dan Allah tahu bahwasanya taubatnya umatnya Nabi Yunus adalah ikhlas atau dengan sungguh-sungguh taubatnya. Akan tetapi Nabi Yunus tetap bersikukuh, tidak mau kembali kepada umatnya dan pergi meninggalkan umatnya. Akhirnya Nabi Yunus pergi dan beliau pergi ke tepi pantai, kemudian naik sebuah perahu. Nah, ketika naik sebuah perahu ini, beliau ketika di tengah lautan, perahu beliau diterjang ombak. Perahunya Nabi Yunus diterjang ombak. Nah, kemudian akhirnya mereka ini melakukan undian. Siapa yang namanya keluar nanti akan dibuang ke laut. Karena apa? Karena kalau tidak dibuang ke laut, itu perahunya itu akan oleng. Nah, akhirnya ketika diundi, yang keluar namanya itu Nabi Yunus tiga kali keluar. Nah, akhirnya setujulah bahwasanya yang dilemparkan ke laut adalah Nabi Yunus. Nah, kemudian ketika Nabi Yunus masuk ke dalam lautan, maka ikan paus yang ketika itu dinamakan dengan ikan nun, ya ini ikan paus yang paling besar, itu melahap Nabi Yunus, dimakan dan masuk dalam perut ikan paus itu. Nah, Nabi Yunus berada di dalam ikan paus itu selama 40 hari 40 malam, selalu sholat beribadah kepada Allah. Dan Nabi Yunus ini menyesali perbuatannya, yakni meninggalkan umatnya yang sudah diadab oleh Allah. Nah, akhirnya Nabi Yunus di dalam perut ikan paus ini mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Lah, itu yang dibaca Nabi Yunus. Akhirnya selama 40 hari itu kemudian oleh Allah dikeluarkanlah Nabi Yunus lewat punggungnya, disemprotkan itu. Kemudian keluarlah Nabi Yunus, dan ketika keluar ini Nabi Yunus terdampar di sebuah pulau yang mana pulau ini itu tidak ada makanan kecuali ada satu pohon labu
atau labu ya adik-adik sekalian. Nah, pohon labu itu yang tempat untuk naungan Nabi Yunus dan juga tempat untuk makanan. Akhirnya ketika lama kelamaan pohon labu ini lama-lama kering, tidak ada buahnya sama sekali. Nah, akhirnya Nabi Yunus kelaparan, dan ketika itu juga Nabi Yunus sadar bahwasanya akan kesalahannya dan dia kembali kepada umatnya. Nah, adikku sekalian, demikian cerita singkat tentang kisah Nabi Yunus dan yang ditelan ikan paus. Kalau sudah ketahui bahwasanya ketika Nabi Yunus ditelan ikan paus ini, Nabi Yunus selalu selalu berdoa, selalu sholat, beribadah. Ya, makanannya itu berasal dari dalam perut ikan paus. Di sana Allah sudah menyediakan makanan untuk Nabi Yunus. Dan ketika kembali ke umatnya, Nabi Yunus pun berdakwah, mengajak umatnya untuk masuk Islam. Demikianlah adik-adikku sekalian, sedikit cerita tentang kisah Nabi Yunus. Semoga kita dapat mengambil hikmah di balik kisah ini. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik tetap selalu di rumah dan jaga kesehatan. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, mari kita sama-sama membaca doa setelah mengaji. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.